Selamat pagi keluarga jemaat CWM yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita hanya dapat berkata, Tuhan terima kasih buat karyamu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kita katakan glory, haleluya. Dahsyat kau Tuhan, luar biasa kau Tuhan. Kita nyanyikan pujian glory, glory, haleluya. Kita mau memuliakan Tuhan. Hallelujah.
panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami penuh sukacita. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Tuhan, Engkau pergi, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau memberikan roh penolong bagi kami, Roh Kudus yang menyertai kami, yang menguasai kami, penuhi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai, kami mau mengagungkan Engkau, mengurapi ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya saudaraku, Tuhan Yesus begitu baik, sangat baik. Kasih-Nya bukan saja kepada kita, tetapi kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Tuhan mengasihi, Yesus mengasihi, Allah mengasihi semua umat manusia. Itu sebabnya Roh Kudus akan bekerja dan sedang bekerja di seluruh dunia. Adalah tanda-tanda heran. Amin, haleluya. Glory. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi lautan. Amin, haleluya. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi lautan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup. Maju saja, maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup lautan. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita berjalan di dalam dunia ini, kita tidak bisa sendiri. Kita selalu minta, Roh Kudus pegang tanganku, karena aku tak dapat jalan sendiri setiap hari. Engkau yang memegang tanganku, Engkau yang menuntun aku dan bawa diriku. Kita mau bawa bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita bersama-sama sampai kepada kekekalan. Amin. Haleluya.
Amin. Benar Tuhan. Amin. Kami tidak dapat jalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawa kami Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, tolong kami. Tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat jalan Tuhan, tolong kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Diriku kepada agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Roh Kudus, Kau yang akan menguasai hidup kami. Walaupun kami tidak dapat berdoa bersama-sama 10 hari Tuhan, dalam ketuaan Roh Kudus-Mu, pagi hari ini kami merasakan kuasa-Mu ada bersama dengan kami dan seluruh jemaat-Mu Tuhan.
Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu hati kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, Roh Kudus, Roh Kudus, kuasai hidup kami, tuntun kami setiap hari, sampai kami masuk dalam surga Tuhan, karena kami tidak dapat jalan sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Glory, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman Allah yang akan membuatkan kami semakin iman kami bertumbuh di dalam Engkau, iman kami semakin berakar dan berbuah di dalam Engkau. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Pengurapan Allah Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Kami siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau diberkati, kami mau mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mau menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah anugerah Allah yang besar bagi kita kalau pada pagi hari ini kita dapat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Setelah kita merayakan bagaimana kita telah mengingat kematian dan kebangkitannya, dan bagaimana Yesus telah berada bersama dengan murid-muridnya, dan berulang kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan hari ini kita rayakan dia sudah naik ke sorga. Nah, puji Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita itu adalah anugerahnya yang besar bagi kita sekalian. Nah, pagi hari ini kita mau lihat kebenaran firman Allah. Kita mau belajar bagaimana dan memahami bersama tentang sesuatu yang kita pahami sebagai kekuasaan dari kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sekali lagi, kekuasaan dari kuasa Roh Kudus. Kita akan belajar dari hal tersebut. Apa yang kita akan pelajari pagi hari ini adalah kekuasaan dari kuasa Roh Kudus. Pertama-tama kita mau membuka bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal 16 ya. Injil Yohanes pasal 16. Nanti kita akan dibantu di layar monitor kita akan keluar judul ayatnya. Yohanes 16 ayat yang ke-7 ya. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama di sana apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang sesuatu yang dijanjikan oleh Yesus ya. Yohanes 16 ayat yang ke-7 kita baca di sana. Ayat yang ke-7 berkata, "Namun benar ya, yang kukatakan ini kepadamu." Sekali lagi kata Yesus, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu." Apa yang Yesus sedang katakan kepada murid-muridnya? Dia katakan begini, adalah lebih berguna bagi kamu. Sekali lagi, adalah lebih berguna bagi kamu ya. Kata Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab saudara sekalian, kata Yesus, sebab jika dia pergi,
itu jauh lebih berguna bagi murid-murid ketimbang Yesus berada bersama-sama dengan mereka. Perhatikan sekali lagi ya, ayat yang ketujuh ya. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, perhatikan Bible firman Allah berkata, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, artinya begini saudara ya. Saya berulang kali merenungkan ayat ini untuk mendapatkan satu pemahaman kenapa sampai Yesus berkata adalah lebih berguna. Dalam pemahaman kita, saya menempatkan diri sebagai murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus, justru jauh lebih berguna Yesus bersama dengan mereka. Dari pengalaman-pengalaman kehidupan mereka adalah contoh saudara ya, saat mereka menghadapi banyak orang, dan kita tahu bahwa 5.000 orang itu kelaparan. Bukankah lebih berguna kalau ada Yesus, sehingga 5.000 orang itu dapat diberi makan? Pada waktu mertua dari Petrus sakit, bukankah lebih berguna ada Yesus? Karena ketika Yesus datang, mertua Petrus bangkit disembuhkan, bangun disembuhkan. Kita temukan juga anak dari Yairus, seorang anak yang sudah meninggal, berjumpa dengan rombongan Yesus, dan akhirnya anak tersebut dibangkitkan. Anak dari kepala rumah ibadah juga demikian, ditolong oleh Tuhan. Perempuan yang meleleh darah selama 12 tahun tertolong karena ada Tuhan Yesus. Walaupun perempuan ini tidak secara spesial datang memohon pertolongan Tuhan, tapi dengan adanya Yesus dalam rombongan itu, perempuan itu hanya menjamah, memegang ujung jumbai dari jubah Yesus, dan dia menjadi sembuh. Ketika seorang yang dirasuki oleh kuasa setan di Gadara, ada Yesus datang dan orang itu dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Bukankah lebih berguna kalau ada Yesus? Haleluya. Petrus dan teman-teman semalam-malaman mancing, ingin mendapatkan ikan yang banyak, melempar jala ke kiri dan ke kanan. Dalam kebiasaan mereka nggak ada saudara, tidak ada yang didapat. Kita saja kalau nonton itu mancing manias saudara ya, lalu kemudian dapat ikan yang besar, waduh, kita turut bergembira, turut bersuka cita karena mereka mendapat ikan yang besar saudara. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana ketika Yesus berkata adalah lebih berguna. Walaupun tadi kita sudah melihat beberapa referensi bahwa dalam pengalaman hidup bersama Yesus dari murid-murid, seakan terlihat jauh lebih berguna kalau Yesus ada. Artinya begitu Yesus akan pergi meninggalkan mereka, seakan-akan habis harapan. Kalau kita ada masalah, siapa yang akan tolong kita? Tapi Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya ingat sekali ketika kita masih kecil dulu, orang tua suka bilang begini, nanti satu kali kelak, kalau papi sudah tidak ada, kalau mami sudah tidak ada, baru kamu mengerti. Saudara sekalian, saya berpikir dan beranggapan saudara, betapa murid-murid yang begitu mengharapkan Yesus tetap bersama dengan mereka. Tapi kemudian Yesus harus pergi meninggalkan mereka. Dan itu dinyatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama saudara. Mereka mengharapkan Yesus sebagai pemulihan bagi Yerusalem, bagi Israel. Tapi ternyata Yesus bilang, lebih berguna kalau aku pergi. Sebab saudara sekalian, saya punya pemahaman seperti ini.
Mereka murid-murid Tuhan diperlengkapi dengan kuat kuasa, sehingga mereka dapat berjalan berkeliling kemana saja mereka pergi dan melakukan berbagai tanda mujizat. Tetapi sementara Yesus masih tetap berada dengan mereka. Pertanyaan saya, yakin gak mereka kalau ternyata mereka dipakai dengan urapan kuasa Roh Kudus? Mereka masih berfokus ada Yesus. Mereka masih melihat Yesus masih bersama dengan mereka. Bahkan mungkin juga itu akan berdampak kepada orang-orang yang mengalami kesembuhan, yang ditolong lewat tangan-tangan dan pelayanan dari murid-murid, akan beranggapan bahwa ini semua terjadi karena ada Yesus bersama dengan mereka. Oleh karena itu, Yesus bilang, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Nah, saudara sekalian, artinya Yesus juga ingin melihat apa yang dia sudah delegasikan kepada murid-murid. Mereka dapat mengerjakannya secara serius dan sungguh-sungguh. Nah, puji Tuhan, mari sekali lagi kita perhatikan dalam Fatsal 14 ayat yang ke-26. Disinilah Yesus menjanjikan penghibur itu, penolong itu bagi mereka semua. Perhatikan ayat yang ke-26 ya. Ayat 25 saya akan mulai membaca atau mulai dari ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi itu tanda bahwa ayat-ayat sebelumnya menyatakan bagi seorang yang mengasihi Tuhan, dia akan menuruti firman. Lebih baik saya baca mulai ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat ini kita sudah lihat pada hari Minggu kemarin bagaimana kita mengerti Yesus atau Allah kita berpihak kepada kita oleh karena ternyata kita adalah penurutnya. Nah, selanjutnya, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu sekali lagi, selagi aku bersama-sama dengan kamu. Nah, selanjutnya ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Artinya perhatikan, yang menjadi garansi dan jaminan adalah nama Yesus. Ya, nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26 berkata, yang menjadi garansi dan jaminan adalah nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Roh yang diutus oleh Bapa itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Haleluya. Betapa luar biasa. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kamu, akan mengingatkan kita semua hal-hal yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita sekalian. Ibu bapak jemaat Tuhan, pagi hari ini saya mau ingatkan supaya sekaligus saudara semakin yakin sungguh bahwa kadang-kadang saudara kita membaca firman Tuhan, tapi ada satu saat kita lupa letaknya di mana, tetapi saudara kita ingat isinya. Mengapa itu bisa terjadi, saudara? Mengapa itu bisa terjadi? Kita ingat isinya. Karena ternyata Yohanes 14 ayat 26 berkata, dia akan mengingatkan kepada kamu. Haleluya. Dia mengajarkan dan mengingatkan semua yang Yesus sudah katakan kepada kita. Luar biasa bukan? Dan kalau Roh Kudus mengingatkan kepada kita, inilah yang kita pahami. Kekuasaan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kita ingin melihat satu contoh bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja. Apakah nanti pada zaman perjanjian baru secara berkelimpah? Iya. Secara fakta pengutusan iya. Tetapi apakah Roh Allah baru bekerja di zaman perjanjian baru? Enggak, saudara.
sudah sejak perjanjian lama, Roh Allah, Roh yang kudus itu sudah bekerja melalui nabi-nabi, melalui hamba-hambanya, melalui anak-anaknya di zaman tersebut. Mari kita mau lihat contoh ya dalam 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 27 ya. 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 27. Kita mau lihat bagaimana kebenaran firman Allah bahwa kuasa Roh Kudus itu bekerja. Nah, 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 27, Saudara, kita perhatikan di sana bagaimana firman ini mengerjakan sesuatu. Haleluya ya. Perhatikan di sana dalam judul di atas, Saudara sekalian, kita tahu ini adalah pengurapan atau ya Samuel mengurapi Saul sebagai pilihan dari bangsa Israel ya. Kita akan lihat perbedaan bagaimana berbeda sekali antara pilihan manusia dan pilihan Allah ya. Walaupun pada waktu itu Allah izinkan, kira-kira bahasanya juga boleh dikatakan, ayo sudah Allah setuju, tapi itu bukan pilihan Allah, itu pilihan manusia, itu pilihan bangsa Israel. Mereka menghendaki adanya seorang raja, tapi sesungguhnya bagaimana program sorga berbeda dengan program manusia. Bagaimana program kerajaan sorga itu berbeda sekali dengan program kerja pola pikir manusia. Akankah hadir seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel? Iya. Tapi bukan Saul yang ditentukan Tuhan. Tapi bangsa itu sudah mendesak, sekarang Tuhan, sekarang Tuhan. Padahal itu belum waktunya Tuhan. Tapi itu akhirnya Tuhan izinkan. Dan mereka mengalami bagaimana mereka mengalami kepahitan demi kepahitan sebagai konsekuensi buah yang harus dituai oleh bangsa Israel dari apa yang mereka telah tabur, yaitu mendesak Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita akan baca. Sekalipun demikian, kita akan lihat bagaimana kekuasaan kuasa Roh Kudus tetap bekerja. Disinilah kita pahami betapa besar kasih karunia Allah bagi kita ya. Haleluya. Ayat 1, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan-tangan musuh-musuhnya di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Saudara sekalian, kita akan temukan sebentar beberapa bukti apa yang diucapkan oleh Samuel, bahwa saudara, Samuel memberitahukan ada bukti bahwa engkau disetujui oleh Tuhan. Saudara sekalian, ada banyak orang yang kemudian dalam penilaian manusia, orang itu sukses, orang itu berhasil, tapi saya mau ingatkan, belum tentu itu kehendak Tuhan, tapi Tuhan setuju. Ya, Tuhan izinkan hal itu terjadi ya, dalam banyak peristiwa. Dan bukan hanya dalam soal kebaikan, bahkan dalam hal-hal yang menurut kita, misalnya sakit penyakit, ya Tuhan izinkan. Untuk Tuhan mau menyatakan kemuliaan juga iya. Nah, kita mau lihat di sini ya, dan Samuel mengucapkan apa yang kemudian akan dialami oleh Saul ya. Nah, perhatikan apabila ayat yang kedua, apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelza. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan,
dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Nah, itu kata-kata yang diucapkan oleh Samuel, dan kemudian itu dialami oleh Saul. Bahwa apa yang sudah diucapkan oleh Samuel terjadi, saudara ya. Dan apalagi ayat yang ketiga, dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Lanjut. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri, saudara, akan kepenuhan seperti nabi. Perhatikan baik-baik. Itu diucapkan oleh Samuel kepada Saul yang sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja sebagai pilihan dari bangsa Israel. Dan apa yang diucapkan oleh Samuel itu dialami oleh Saul. Nah, lalu saudara perhatikan ayat yang ke-6. Maka saudara apa? Turunlah roh Tuhan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ayat 6 sekali lagi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Kita pahamin sebutan manusia lain di sini bukan berubah wujud nyatanya, saudara, tetapi manusia batinianya. Dia menjadi manusia lain. Nah, ayat yang ke-7 Samuel bilang begini, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Katakan amin. Saudara sekalian, Yesus pun berjanji bagi murid-muridnya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kata aku di situ tidak menunjuk kepada pribadi Yesus, saudara, tetapi kata aku di situ menunjukkan kepada ketuhanannya. Dan Roh Kudus yang kemudian diutus oleh Yesus yang menyertai gereja Tuhan sampai nanti kelak pada akhir zaman juga menyatakan ketuhanan, keilahian dari Allah. Bukan dalam skop kecil, tapi dalam skop yang besar luas, dalam ketritunggalan Allah. Dan saudara perhatikan, ketika roh Tuhan berkuasa atas Saul, Samuel bilang, kerjakan apa saja yang didapati oleh tangan. Saudara sekalian, pada hari Minggu nanti setelah ibadah kita, hari ini kita merayakan, pagi ini kita rayakan hari kenaikan Yesus, hari Kemisi. Pada hari Minggu nanti kita mau lihat bagaimana ketika Tuhan menyertai seseorang. Ya. Nanti Ibu Gembala dan Ken tolong ingatkan saya. Kita akan berbicara tentang bagaimana kemudian ketika seseorang disertai oleh Tuhan. Nah, saudara lihat di sini, kalau tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja. Perhatikan ayat yang ke-8 berkata, engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan.
engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saudara sekalian, ketika Saul pergi, perhatikan ayat yang ke-9 dan 10 selanjutnya, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Dan ini tujuannya untuk meyakinkan Saul. Walaupun memang dia pilihan manusia, walaupun dia pilihan bangsa Israel, tapi kemudian Tuhan izinkan dan dia diurapi sebagai raja. Status rajanya inilah yang dibela oleh Tuhan. Status otoritas inilah, kepemimpinan inilah yang dibela oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-10 berkata, ketika mereka sampai di Gibea dan dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul apa saudara? Turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lainnya, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Saudara, itu menjadi sebuah keheranan, saudara. Sungguh, ketika gereja Tuhan mula-mula di kamar loteng Yerusalem itu, mereka mengalami kepenuhan roh Tuhan menguasai mereka. Orang-orang berkata apa kepada mereka? Mereka mabuk. Aneh. Orang heran akan kuasa Tuhan yang sudah bekerja dalam kehidupan seseorang. Sekali lagi saya mau beritahu, walaupun Saul adalah pilihan manusia, tapi Tuhan tetap bela otoritas kepemimpinan yang dia percayakan, yang kemudian Tuhan setuju, yang Tuhan izinkan terjadi. Ibu bapak jemaat Tuhan, kalau kita mau belajar sini, saya mau sampaikan kepada kita, berhati-hatilah kita dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita semua. Haleluya saudara. Nah saudara perhatikan bagaimana orang kemudian kaget, terheran-heran melihat apa yang dialami oleh Saul. Saya mau beritahu, kalau kuasa Roh Kudus bekerja menguasai kehidupan saudara, akan banyak orang yang terheran-heran melihat karya Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Apapun itu, yakin dan percayalah bahwa kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita masih bisa bertahan, tetap setia, beribadah, mengiring Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang semua orang belum ada yang nyaman lah sampai hari ini ya. Tapi kelihatannya, walaupun kelihatan kita sudah mulai terbiasa dengan situasi yang ada, tapi ini bukan pilihan kita. Tuhan tolong kita semua. Amin ibu bapak. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Nah, mari kita perhatikan bagaimana setelah dia bagaimana dia mengalami apa yang diucapkan oleh Samuel tadi. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, pelajaran dari 1 Samuel pasal yang ke-10 ini, ayat 1 dan seterusnya itu, kita harus pahami bagaimana mungkin Samuel kemudian bagaimana mungkin kemudian Saul dapat mengalami kepenuhan dari kuasa Tuhan itu. Bagaimana bisa terjadi? Apa sekonyong-konyong saudara? Enggak. Kalau saudara perhatikan, hal itu dapat terjadi, ada urutannya. Mari kita lihat kembali ayat yang pertama ya.
Ada urutannya. Semua tadi terjadi karena ada peristiwa yang mendahulunya, yaitu 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Saudara perhatikan di sana ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan apa saudara? Baca bersama-sama. 2, 3. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau? Jadi saudara, saya mau beritahu, menegaskan kepada kita, siapapun kita manusia, orang tua dan anak-anak, kita dapat dipenuhkan dan dapat dipenuhi oleh Roh Kudus kalau tangan Tuhan dalam bentuk dan wujud. Itu soal berikut saudara. Sekarang dalam Kisah Rasul, tangan Tuhan turun mengurapi mereka, minyak mengurapi mereka, bukan dalam bentuk minyak dalam buli-buli, tapi pengurapan itu lewat lidah api. Tetapi urutannya yang di sini yang saya ingin tekankan kepada kita, jangan sampai ada seseorang, saudara, dia belum pernah mengalami pengurapan Tuhan turun atas hidupnya. Dia komplain, dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus dan sudah bisa berbahasa roh. Saudara sekalian, seharusnya setelah kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita akan berdoa selama 10 malam. Saya berharap saudara, kebiasaan berdoa kita tetap lanjutkan di rumah kita masing-masing, tetapi dalam konteks yang spesial ini ya. Judulnya kepenuhan Roh Kudus. Itu doa kita. Nah, oleh karenanya mari kita lihat, kita akan ke Kisah Rasul saudara ya. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 1 saja mulai kita membaca di sana ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 itu hari Pentakosta ya. Ayat 1 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Haleluya. Tiba-tiba, inilah proses pengurapan itu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka, apa saudara? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi bukan hanya ada satu api di situ, tetapi setiap orang ada satu lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Artinya pengalaman pengurapan itu harus dialami oleh pribadi kita. Lidah-lidah api ada hinggap pada mereka masing-masing. Baru ayat yang keempat Kejadian. Jadi sebelum mengalami ayat yang ketiga itu, ayat yang keempat akan Kejadian saudara. Samuel melakukan terlebih dahulu pengurapan, menuangkan minyak ke atas kepala Saul dan berkata, Tuhan mengurapi engkau. Baru dia kepenuhan berikutnya. Tidak mengalami pengurapan Roh Kudus, lalu mengalami kepenuhan. Kepenuhan apa saudara? Saya ingat pada waktu saya masih sangat remaja saudara, saat itu ada doa kepenuhan Roh Kudus di gereja di mana kami mengikuti doa pada waktu itu. Dan ketika gembala dan ibu gembala mendoakan jemaat saudara, nah salah satu yang ikut doa malam itu saya. Dan ketika saya datang doa saja itu bagi teman-teman adalah sebuah keajaiban. Gitu. Berdoa saudara.
Dan jemaat Tuhan saudara, menikmati bagaimana mereka penyembahan di dalam alam roh. Mereka menikmati Roh Kudus. Betapa saya mendengar itu merinding saudara ya. Merinding. Lah, seakan-akan untuk tidak mau ketinggalan momentum, saya juga ikut bergerak-bergerak seperti mereka yang lain bergerak-bergerak saudara. Goyang-goyang tangan. Apa yang tergoyang-goyang? Saya nggak kepenuhan kok. Saya belum diurapi Tuhan saat itu. Nggak diurapi saya. Tapi orang lain sudah bergirang, maka saya ikut-ikut girang-girang. Sama saja saudara, nggak ada apa-apanya di situ. Mari lihat urutan ini. Apa yang dialami oleh Saul itu diterangkan kemudian dalam konteks gereja Tuhan secara am. Apa yang dialami oleh gereja mula-mula di Yerusalem. Pertama, Yesus menjanjikan secara spesifik dalam pasal 1 ya. Coba kita tengok dulu ya. Pasal 1 ya. Pasal 1 ya. Ayat yang ke 8. Ini ketika Yesus menjawab pertanyaan dan kehendak dari murid-murid. Ayat yang ke-8 kata Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kalau Roh Kudus tidak turun, ya tidak ada kuasa. Kalau Roh Kudus belum mengurapi kita belum, mana mungkin kita mengalami kepenuhan. Mana mungkin kita disertai dengan kuasa? Nggak ada kuasa di situ. Harus dulu mengalami Roh Kudus turun ke atas kita. Itulah yang dijelaskan apa yang dialami faktanya dalam pasal yang kedua. Lidah-lidah api bertebaran di atas kepala mereka. Baru mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Perhatikan sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Baru kamu bisa menjadi saksi bagiku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dialami secara nyata dalam pasal yang kedua. Tetapi jauh sebelum itu, ketika Saul dipilih oleh bangsa Israel untuk menjadi raja memimpin mereka, ternyata dia telah mengalami kepenuhan Roh Allah setelah dia diurapi. Nah, saudara sekalian, kita mau memperhatikan bagaimana kemudian kekuasaan kuasa Roh Kudus itu bekerja semakin nyata. Nah, pengalaman Saul, saudara sekalian, itu belum seberapa. Tapi kemudian di dalam pasal yang ke-19, 1 Samuel pasal 19, 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 24. Satu pasal juga kita akan baca di sana ya, walaupun tidak semua ayat yang kita akan baca. 1 Samuel 19. Kalau kita baca di sana, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Apa hubungannya dengan kekuasaan kuasa Roh Kudus di sini? Ya, kalau kita baca perikopnya atau tema besarnya di atas, seakan-akan tidak ada. Tapi nanti kita akan temukan di sana bagaimana karya kekuasaan Roh Kudus itu bekerja, saudara. Dalam kisah ini, saudara, itu Saul dia beritahu kepada anaknya Yonatan dalam ayat 1 ya, dan seterusnya, dan kepada pegawai-pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Itu ayat 1 mulai ya, bahwa Daud harus dibunuh. Nah, ketika Yonatan anak Saul mendengar kisah ini, niat dari papanya akan membunuh Daud,
Yonatan, saudara, dia nggak tega. Dia datang dan dia beritahu kepada Daud bahwa ayahku berikhtiar untuk membunuh engkau. Itu ayat yang kedua. Maka engkau harus bersembunyi, cari tempat perlindungan. Itu saran dari Yonatan, saudara. Itu saran dari Yonatan. Cari tempat perlindungan. Yonatan katakan itu kepada Daud. Dia sampaikan baik-baik. Nah, sesudah dia menyampaikan hal itu kepada Daud, Yonatan menyampaikan itu, maka saudara, Yonatan itu juga berbalik dan mengadakan pembelaan bagi Daud terhadap papanya, Saul. Dia bilang begini, saudara, ya. Dia bilang kepada Saul, dia mengatakan tentang hal-hal yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Dia berkata, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud. Itu ayat yang keempat. Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berdosa terhadapmu. Dia bilang begitu, bahwa Daud itu tidak bersalah terhadap ayah, terhadap raja. Jangan berbuat dosa ya papa, kiranya begitu dia bujuk, ya. Bukankah apa yang diperbuat oleh Daud itu sangat baik bagimu? Lalu diingatkan oleh Yonatan, ingat papa, kira-kira begitu. Bukankah Daud telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu? Siapa? Si Goliat. Dia sudah berkorban loh, dia mempertaruhkan nyawanya demi papa, demi bangsa Israel. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan engkau bersuka cita kan karenanya. Ketika Israel menang, engkau kan bersuka cita. Lalu kenapa engkau mau membunuh dia? Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Datanglah ayat yang ke-6. Saul bilang begini. Firman Allah berkata, Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah. Apa sumpahnya? Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Ternyata kita tahu kemudian kisah ini, ternyata sumpah Saul adalah sumpah palsu. Sumpah Saul adalah sumpah palsu. Tapi saya mau beritahu saudara sekalian, sekalipun di sekitarmu, bahkan orang-orang terdekatmu, sumpah palsu, janji segala macam, bohong, palsu semua. Ingat baik-baik, ada kekuasaan kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hidupmu. Jangan takut. Kemudian saudara, oleh karena peristiwa itu, oleh karena janji palsu, oleh karena janji Saul, sumpah Saul, maka Yonatan pergi, dia cari Daud. Dia ajak lagi, sehingga Daud kembali bekerja seperti sedia kala di istana. Tapi ketika perang terjadi, saudara, kemudian Daud melakukan peperangan dan kemudian Israel menang lagi. Perhatikan ayat yang ke-8. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan apa saudara? Kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri daripadanya. Artinya Saul sebagai seorang raja Israel, dia mengalami kemenangan yang besar. Tetapi perhatikan, sekalipun segala sesuatu yang dilakukan Daud itu baik, benar, memenangkan raja dan memenangkan Israel, tetap saja saudara, perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi apa saudara? Roh jahat. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang apa saudara? Main kecapi. Lalu Saul berikhtiar mengucapkan
menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Betapa kebencian Saul, bahwa janji dan sumpah tadi ternyata adalah sumpah palsu. Bayangkan saudara, seorang yang sudah bekerja mati-matian membela kehormatannya sebagai raja, membela bangsa Israel, tapi raja dikuasai oleh roh jahat dan ingin membunuh dengan tombak di tangannya. Puji Tuhan, saya yakin Daud luput karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Daud luput karena pertolongan Tuhan, bukan karena pandainya Daud, saudara. Kita tahu Daud ini adalah seorang anak yang sangat masih muda belia. Pipinya kemerah-merahan. Baru saja dia menang terhadap orang Filistin. Baru saja dia mengalahkan Goliat si raksasa itu, Tuhan. Saudara, dengan kepolosannya. Bagaimana roh Tuhan membela dia. Nah, saudara sekalian, mari perhatikan, Saul ternyata tetap mengejar Daud, walaupun Daud sudah lari untuk menyelamatkan diri. Dia lari, saudara. Saul suruh pergi, lihat si Daud itu, intip dia, intip, amati dia. Ayat yang ke-11 kalau saudara baca, itu Raja Saul menyuruh orang untuk mengamati Saul, Daud. Tetapi kemudian, saudara, si Mikal itu menolong Daud sehingga Daud luput dan dapat melarikan diri. Oleh karenanya kemudian, saudara, Saul menjadi marah besar. Tapi sekali lagi kita mau lihat bagaimana kekuasaan kuasa Roh Kudus sedang bekerja secara lipat ganda dialami oleh Raja Daud. Mari kita melihat ayat 18. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Saul di Rama dan memberitahukan, saya baca lagi. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama. Samuel adalah orang yang mengurapi Saul, yang menuangkan minyak, ya. Sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka apa yang dilakukan oleh Saul? Ayat yang ke-20. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Saudara perhatikan, ini rencana pencidukan, saudara, ya, penculikan. Dia suruh orang-orang pergi, kejar, tangkap, ambil si Daud. Tapi apakah Tuhan membiarkan Daud yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah yang ada di hati Tuhan? Tidak mungkin Tuhan membiarkan. Dan saya yakin saudara-saudara kita semua, kita adalah orang-orang yang di hati Tuhan. Haleluya. Dia rela berkorban demi saudara dan saya, dia rela mati demi saudara dan saya. Apakah kurang belas kasihan Tuhan kepada kita? Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Perhatikan, tetapi saudara, ketika orang-orang suruhan dari Saul itu pergi mau menciduk, mau menculik, mau mengambil secara paksa Daud dari tengah-tengah perkumpulan para nabi yang sedang berdoa, apa yang terjadi? Tetapi ayat yang ke-20, orang-orang ini melihat sekumpulan nabi, apa saudara?
kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan Roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul sehingga mereka pun kepenuhan seperti Nabi. Yuk. Lalu ayat yang ke-21, hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti Nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang ini pun juga kepenuhan. 3 pasukan loh saudara, 3 rombongan yang diutus oleh Saul. Tetapi sungguh benar kekuasaan kuasa Roh Kudus bekerja demi satu program dan rencana kerajaan sorga, bahwa apa yang dirancang oleh Saul bisa saja menurut kacamata, menurut sudut pandang manusia, wow, ini membahayakan. Tapi Tuhan sekali lagi, dalam program dan rencana Allah, sesungguhnya yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja itu bukan Saul, tetapi Daud. Dan Tuhan berkata, yang berkenan di hatiku, yang sesuai dengan hatiku. Artinya sebelum itu apa yang dipaksakan oleh orang Israel bukan yang dikehendaki Tuhan, dan itu belum waktu dari Tuhan untuk memunculkan seorang raja. Dibutuhkan 40 tahun kemudian, baru kemudian Daud benar-benar memimpin sebagai raja bagi Israel. Perhatikan karya Roh Kudus di sini. Kekuasaan Roh Kudus tetap menjaga dan melindungi, menyertai Daud. Siapapun yang berusaha untuk menyentuh Daud, orang tersebut justru disentuh oleh Tuhan. Haleluya. Dan orang-orang itu pun justru mereka semua kepenuhan sebagaimana rombongan dari para nabi-nabi itu. Saudara sekalian, saya mau beritahu bahwa janji Tuhan, Dia menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Ini kesulitan, saudara, tetap saya yakin di tengah-tengah kesulitan ini Roh Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Bahwa Dia berjanji, Dia menyertai kita, iya. Dan Dia berkata, kamu itu, tubuhmu itu adalah baik Roh suci. Dia ada dalam kita. Katakan amin. Oleh karena itu, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Dia tetap menyertai kita. Dari sejak kita diurapi dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, yakinlah Dia tetap menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa dalam hari-hari ke depan kita akan mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu dengan ucapan syukur bahwa apa yang kami belajar pada pagi hari ini dari firman-Mu, Engkau mengajarkan kepada kami tentang satu kebenaran bahwa kekuasaan Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kami. Tetap bekerja di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Kami belajar dari firman bahwa orang-orang suruhan Raja Saul untuk menangkap Daud itu pun ditangkap oleh Roh Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Tangkaplah mereka dengan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan. Tariklah mereka untuk tertarik bergabung bersama-sama dengan para pendoa, dengan umat-umat-Mu, Tuhan. Biarlah orang-orang di sekitar kami tertarik karena melihat karya Roh Kudus, karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Oleh karenanya hamba-Mu berdoa, berkatilah umat-umat-Mu, Tuhan. Penuhkan mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Roh yang kudus itu dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka, baik yang di rumah dan di tetangga kiri kanan muka belakang mereka. Dengan siapa saja mereka berjumpa, karya Roh Kudus tetap bekerja di sana. Terima kasih, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Gembala akan memimpin kita dalam pujian lagi. Puji Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus dan Roh Kudus menggenapi kita, apapun yang diperlakukan manusia, kalau Tuhan katakan ya dalam firman Allah, sehelai rambut pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu sebabnya kita minta supaya Roh Kudus memegang kendali dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan pujian Bernyanyilah, kita akan bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh
pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh karena ibadah pagi hari ini Engkau sudah tolong dan berkati, maka hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Dari orang tua, suami istri, anak, menantu dan cucu-cucu semua diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami, keluarga besar, keluarga dekat, bahkan famili handai tolan kami, bahkan lingkungan tetangga kiri kanan muka belakang kami. Kami mohon penjagaan Tuhan, jangkauan tangan Tuhan juga terjadi atas mereka. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, berkat Tuhan tercurahlah atas kami semua. Ketika kami masuk keluar pintu rumah kami, kami diberkati oleh Tuhan. Kemana saja kami pergi dan berada, sekalipun keterbatasan yang sedang terjadi, kami tetap menjadi berkat-Nya Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita kedangkan kedua tangan kita. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, oleh persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.